Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang materi untuk persiapan di masa pandemi COVID-19 untuk pembelajaran daring. Yang pertama yang perlu kita siapkan itu adalah perangkat pembelajaran, kemudian modul, kemudian evaluasi dari tiga komponen ini nanti kita masukkan ke media pembelajaran kita. Untuk penyusunan perangkat pembelajaran juga kita menggunakan perangkat pembelajaran yang lebih efisien. Kita tidak terlalu banyak perangkat pembelajaran, kita cukup 1 KD dengan 1 lembar. Yang pertama di perangkat pembelajaran yang kita masukkan adalah nama mata pelajarannya, identitas sekolah kita tampilkan di atas. Kelas, ini dalam pelajaran yang saya ambil adalah administrasi sistem jaringan di kelas 11 semester ganjil. Jumlah jam pelajaran ada 6 jam pelajaran. Pertemuan untuk KD ini saya bahas di pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ketiga, dari jam pertama sampai jam ke-6. Tanggal pembelajaran untuk sesuai jadwal pertama pelaksanaan itu tanggal 15 Juli 2020. Jadi untuk secara bulan ini dilaksanakan di bulan Juli sampai bulan Agustus. Ditampilkan di perangkat pembelajaran 3 komponen utama, yaitu yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua langkah pembelajaran atau tahapan pembelajaran, dan yang ketiga adalah evaluasi. Dari ketiga komponen inilah wajib masuk di perangkat pembelajaran, dan yang lainnya adalah tambahan seperti model pembelajaran, materi, alat dan bahan, itu adalah tambahan yang wajib dimunculkan di perangkat pembelajaran. Ada 3, yaitu tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, dan penilaian atau evaluasi. Dari perangkat pembelajaran ini kita susun merujuk dari KD yang kita kembangkan melalui silabus, kemudian tujuan pembelajaran disesuaikan dengan silabus yang ada. Di sini tujuan pembelajaran saya tampilkan ada 2 tujuan pembelajaran, yaitu pertama tujuan pembelajaran pengetahuan atau KD3, dan yang sebelah sini adalah tujuan pembelajaran untuk KD4 atau yang keterampilan. Dan materi pembelajaran dituliskan di sini adalah instalasi sistem operasi jaringan Linux Debian. Langkah pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik mempunyai 5M: mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan, kemudian dievaluasi. Nah, di perangkat pembelajaran kali ini yang agak sedikit membedakan dengan perangkat pembelajaran sebelumnya adalah banyak link yang kita tampilkan di perangkat pembelajaran kita. Banyak link-link yang kita ambil dari internet yang kita buat. Yang pertama di tahapan mengamati. Nah, ini nanti yang akan kita bahas. Ini adalah pembuatan link-link ini. Yang pertama, link ini adalah link tentang materinya, link materi. Kemudian yang kedua adalah mengumpulkan data tentang sistem operasi. Di sini adalah modul yang kita tampilkan nanti. Kemudian menalar, ini ada link YouTube dari video yang kita tampilkan. Mereka menalar, mencari informasi dari video yang kita tampilkan di media pembelajarannya. Kemudian mengkomunikasikan ini adalah pengumpulan laporan. Ini adalah link untuk pengumpulan laporan. Jadi anak-anak setelah selesai membuat laporannya dikumpulkan ke link tersebut. Kemudian yang terakhir adalah link untuk evaluasi. Jadi setelah siswa selesai membahas materi yang kita tampilkan, mereka melakukan evaluasi melalui link ini. Yang pertama kita buka adalah link untuk modul, kita buka link modulnya.
kita copy, kemudian kita masuk ke browser, kita katakan ya, ini tampilan yang akan kita buat bersama-sama. Adalah tampilannya seperti ini. Yang pertama, kita tampilkan judulnya, karena pelajaran yang saya ambil adalah administrasi sistem jaringan. Kemudian nama sekolah, identitas sekolah, pelajaran, materi, dan guru mengapo pelajaran. Kemudian sebelum melaksanakan pembelajaran, siswa dianjurkan untuk berdoa terlebih dahulu. Setelah mereka berdoa dan mengisikan link absensi, ketika diklik link absensi, dia akan masuk ke halaman yang di sini saya gunakan Zoho Form. Untuk absensi nanti juga akan saya sampaikan di materi berikutnya tentang absensi, yaitu menggunakan Zoho Form dan Google Form. Jadi Anda memasukkan nama di sini, kemudian pilih kelas ada di mana. Misalkan saya sampaikan di sini Joko Widodo. Kemudian tanda tangan, siswa bisa melakukan tanda tangan di link tanda tangan seperti ini, contoh. Kemudian kirimkan. Ini untuk link absensi. Kemudian setelah siswa melakukan absensi, di sini dipaparkan tentang ini pertemuan pertama. Jadi disampaikan apa saja yang dipelajari di pelajaran ASJ. Ini modul kegiatan pembelajaran 3, modul ASJ, diawali dari menerapkan sistem operasi jaringan, ini instalasi jaringan, sampai dengan di KD 16. Jadi untuk ASJ ini ada 16 KD yang dibagi di 2 kelas, di kelas 11 dan kelas 12. Nanti anak biar mempelajari modul tersebut. Kemudian kita melihat ke fungsi berikutnya. Ini adalah fungsi sistem operasi. Materi tentang fungsi sistem operasi dibaca, anak membacanya. Kemudian di bawah ada modul instalasi Linux Debian. Ini di sini saya ambil dari ilmukomputer.com. Saya lampirkan di sini. Anda bisa memperhatikan, nanti menyimak modul yang ada, tahapan instalasinya seperti apa. Kemudian setelah mereka mempelajari modul, mereka juga bisa melihat video yang kita tampilkan, yang kita sematkan dari YouTube. Ini videonya seperti ini. Ya, ini anak-anak juga bisa membesarkan tampilannya. Tampilan ini kecil bisa dibesarkan, dibuat full screen. Maaf, tidak tersedia ternyata. Ini untuk kenapa saya buat kecil, karena di pembelajaran daring itu cenderung lebih mereka menggunakan handphone. Ketika ini digunakan di handphone dengan ukuran seperti ini adalah pas dengan handphone mereka. Ya, setelah menyimak video dan membaca tentang materi yang kita sajikan, kemudian anak melakukan evaluasi. Ini kita bisa klik link soal kita sediakan. Setelah menyimak dan mempelajari modul instalasi, untuk dapat mengerjakan soal evaluasi pada link berikut, diklik linknya, dan ini akan masuk ke link evaluasi. Nanti mau masukkan nama si Joko Widodo, pastikan
C1 misalkan, kemudian mereka mengerjakan soal, setelah selesai baru kirim. Ini kita nanti juga akan membuat link seperti ini. Kita membuat pembelajaran, kita buat soal-soal seperti ini. Ini untuk contoh saya berikan tiga contoh soal. Demikian untuk pembelajaran daringnya, ini nanti yang akan kita bahas. Yang pertama kita akan bahas untuk pembuatan Google Site-nya ini dulu. Google Site-nya ini dulu tampilannya. Jadi saya perkenalkan untuk penggunaan Google Site. Caranya yang pertama itu kita masuk ke Google. Pastikan Bapak Ibu Google-nya sudah login dengan email Google Bapak Ibu. Kemudian pilih tab yang ada kotak-kotak 9 kecil ini, pilih Google Drive. Nah, di Google Drive ini Bapak Ibu biar agak lebih rapi, Bapak Ibu bisa membuat sebuah folder baru. Misalkan contoh ini di sini belajar daring. Nah, di dalam belajar daring ini kita buka, kemudian kita buat Google Site-nya nanti ada di sini, modulnya ada di sini, semuanya nanti ada di sini. Yang kita butuhkan di sini yang pertama adalah modul, kemudian evaluasi. Ini kita masukkan ke dalam Google Drive itu. Caranya dipilih yang mau dimasukkan dengan syarat Bapak Ibu di sini sudah dikonversikan menjadi file PDF biar nanti bisa dimasukkan di Google Site kita. Caranya Bapak Ibu di blok diaktifkan. Kalau misal satu seperti ini langsung diseret, ditarik, kemudian dimasukkan. Kalau misalkan Bapak Ibu mau dua sekaligus, diklik satu, kemudian tekan kontrol, tahan, kemudian pilih instalasi Linux-nya. Kalau satunya sudah ada dua ini kita tarik ke Google Drive-nya. Ya, tunggu proses upload. Proses uploadnya sedang berjalan. Sambil menunggu proses upload berjalan, sudah selesai proses upload, kita mengedit dulu untuk tampilan di Google Site-nya. Kita buat Google Site di satu folder di belajar daring, dan nanti berkumpul menjadi satu di sini. Di tab baru, kemudian pilih lainnya, pilih Google Sites. Kita akan diarahkan ke halaman kosong. Di sini halaman kosong yang belum ada isinya, halaman judul. Ini kita buka. Di sini saya buat misalkan, bisa samakan dengan yang saat tadi. Ini buat untuk misalkan administrasi sistem jaringan. Ini kita bisa buat perkecil, kita tulis saja kecil, kemudian kita convert lebih besar, dipersilakan Bapak Ibu untuk berubah sesuai dengan keinginannya masing-masing. Kemudian untuk background
untuk gambar di bawah ini bisa Bapak Ibu tampilkan yang apa adanya, atau Bapak Ibu bisa merubah, bisa memilih sesuai dengan materi yang Bapak Ibu atau sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Di sini saya mau memilih gambar laptop, ada gambar laptop di sini. Kita coba ini ya, seperti ini. Kemudian untuk judul tampilan di sini kita bisa rubah. Untuk logo ini juga kita bisa edit logo. Kita bisa memilih dari komputer kita, silahkan Bapak Ibu nanti bisa coba ya. Setelah membuat judul, kita mengedit sedikit tampilannya. Sekarang kita mau membuat identitas sekolah dan identitas pelajarnya. Caranya di halaman sini ada beberapa menu. Ada beberapa menu. Yang pertama kotak teks ini nanti yang akan kita tampilkan teks instruksi atau apapun yang teks yang akan kita tampilkan. Gambar di sini ketika kita mau menyematkan gambar, misalkan untuk identitas nanti kita tambahkan gambar kita, dan identitas kita nanti kita tampilkan di sana. Kemudian sematkan dari link yang lain, link eksternal, kemudian Google Drive ini yang terkoneksi dengan Google Drive kita. Kemudian halaman dan tema Bapak Ibu bisa merubah tema yang Bapak Ibu inginkan agar lebih menarik ketika dipandang. Rubah tema. Kemudian Bapak Ibu bisa masukkan sekarang untuk yang identitas sekolah dengan memilih kotak teks, isikan judulnya identitas sekolah. Ini Bapak Ibu bisa mengambil dari RPP yang Bapak Ibu buat. Jika di RPP Bapak Ibu dilengkapi dengan identitas sekolahnya, jika tidak Bapak Ibu juga bisa menulisnya secara langsung. Contoh seperti ini, saya buat nama sekolah, pelajaran, kelas, termasuk AD yang dimunculkan, karena materi ini nanti yang akan kita sampaikan ke anak. Kemudian Bapak Ibu, di saat siswa masuk ke media pembelajaran kita, diusahakan kita sudah mempunyai data siapa saja yang sudah membukanya, jadi dari itu kita perlu membuat sebuah absensi ke anak. Absensi di sini kita bisa buat absensi menggunakan Google Form atau menggunakan Google Form. Saya contohkan di sini, kita gunakan Google Form untuk absensi. Identitas saya tebakkan untuk membedakan. Kemudian kita berikan deskripsi untuk pembelajaran. Siswa diberikan materi ini biar mereka dimudahkan untuk mempelajarinya. Dianjurkan untuk berdoa terlebih dahulu dan mengisikan absensi pada
link yang kita sediakan. Ini agar lebih cepat Bapak Ibu, saya daripada menunggu terlalu lama. Nanti bisa menulisnya secara langsung, bisa menulisnya secara langsung di halaman ini. Ya. Jadi sebelum mempelajari materi ini, silahkan berdoa agar kita dimudahkan dalam mempelajari materi ini dan selalu sehat. Kemudian silahkan mengisi absensi pada berikut ini agar kita lebih bisa mengkoordinir anak-anak untuk melakukan absensi. Kita masukkan link absen misalkan. Link absen ini kita buat diposisikan di tengah, di tulisannya biar agak lebih besar, kita buat judul jadi lebih terbaca ke anak-anak. Nah, di sini link absen ini ketika nanti anak melakukan link absen, mereka akan mengisi data diri mereka, nama, kelas, kemudian mereka memilih hadir atau tidak hadir. Itu untuk yang biasa, untuk Google Form biasa. Saya contohkan kita untuk membuat link absen ini, kita buat dulu masih tetap di belajar daring, kitab baru, link baru di sini kita klik, kemudian kita pilih lainnya, kita pilih Google formulir, kita pilih buat formulir kosong, kita buat formulir kosong saja. Jadi formulir kosong kita bisa membuat misalkan judulnya absensi siswa pelajaran ASC, administrasi sistem jaringan. Deskripsinya Bapak Ibu bisa mengisikan deskripsi instruksi yang Bapak Ibu sampaikan. Silakan. Dari online. Udah kami ada foto ini? Bukan. Pilih. Oh iya, aku foto belokin aja. Silakan Anda bisa mengisikan identitas Anda. Mbak, pulang. Absensi. Ini contoh yang pertama, kita masukkan nama siswa. Nama siswa ini adalah jawaban singkat karena hanya nama. Kemudian di sini siswa wajib untuk menuliskan namanya, tetap wajib. Jadi kita tambahkan setelah tab nama kita tambahkan untuk kelas. Kelas di sini kita pilih dengan boleh menggunakan jawaban pilihan ganda jikalau kelasnya hanya sedikit. Contohkan misalkan karena kelasnya sedikit, kita seperti yang saya ampuni hanya 4 kelas, ini bisa menggunakan pilihan ganda, nanti tidak terlalu panjang. Kalau kelasnya panjang, Bapak Ibu bisa memilih drop down. Pilihan ganda kita bisa memilih misalkan 11 TKJ 1, kemudian saya mengajar dalam TKJ 2 dan TKJ 3 dan TKJ 4. Saya buat dalam 4 kelas. Ini untuk ketika kita menggunakan
pilihan ganda. Untuk yang drop down hasilnya juga seperti ini kita tinggal pilih drop down, tampilannya seperti ini nanti akan ke bawah. Saya contohkan yang tadi absensi pilih kelas, seperti ini hasilnya untuk drop down. Ini untuk di sini kita bisa memilih drop down atau memilih pilihan ganda. Kalau pilihan ganda ini nanti muncul semuanya, kalau drop down ini hanya muncul tampilan untuk pilih kelasnya. Ya. Setelah melakukan pengisian kelas, siswa nanti diarahkan untuk menuliskan atau memilih absensi, keterangan absensinya, ya, hadir atau tidak. Kita masukkan kehadiran untuk pilihan ganda sini kita pilih hadir dan tidak hadir. Sebenarnya ketika siswa membuka link ini pastinya mereka hadir sih, cuman untuk membuat tertib administrasi kita buat hadir dan tidak hadir. Di sini kita tidak gunakan untuk yang tanda tangan, kita tidak menggunakan zero form, jadi tidak menggunakan tanda tangan. Ya. Ini kita juga isikan wajib. Untuk kelas kita isikan wajib, jadi anak wajib menuliskan kelas dan wajib menuliskan kehadiran. Ya. Setelah ini sudah selesai, kita beri judul formulirnya menggunakan absensi siswa juga. Kita kirim, kemudian kita ambil semua file dan kita perpendek agar tidak terlalu panjang. Untuk absensinya kita salin, ya maksudnya ngumpulin japri wae sih guru agamane ngumpulin kowe kemudian link yang sudah kita salin tadi kita munculkan ke link absen. Link absen ini kita blok, kemudian kita pilih logo link sini, sisipkan link. Ini logo untuk sisipkan link, kita klik, kemudian dipastekan di halaman tersebut, terapkan. Ya, ini terus nanti akan tampil di halaman yang kita buat nanti untuk link absensinya. Kita coba untuk publish. Publishkan, kita klik publish. Saya ulangi biar bisa lebih mudah dipahami. Yang pertama kita publishkan, kemudian buat alamat webnya. Misalkan saya contohkan di sini ASC, belajar ASC. Usahakan Bapak Ibu ketika membuat alamat jangan menggunakan besar dan kecil, buat tulisan yang kecil semua. Belajar ASC. Publish, kita publikasikan. Nah, kita bisa melihatnya langsung. Tolong sampaikan sama Bu Rona sama Mas Ibas sekalian ya. Ya, identitas sekolah sampai absen tadi kita masih mempelajari tentang absen, kita klik absen. Ya, masuk absen. Saya contohkan di sini misalkan nama siswa kita adalah Joko Widodo. Contoh siswa kita namanya Joko Widodo. Kemudian kelas misalkan di TKJ 1 hadir, kirim. Ya. Ketika siswa sudah melakukan absensi, di tab absen sudah ada satu respon di form yang kita buat tadi. Sudah ada satu respon, yaitu Joko Widodo sudah absen di kelas TKJ 1 dan hadir. Itu Bapak Ibu untuk pembuatan absensi. Kemudian di link ini
Di link ini setelah siswa melakukan absensi, karena ini adalah pertemuan pertama, jadi saya jelaskan untuk anak-anak materi tentang administrasi sistem jaringan. Materi administrasi sistem jaringan di pelajaran di materi yang saya ambil ini ada di sini materinya. Nah, ini nanti akan kita tampilkan di link di Google Sheet tersebut. Caranya kita sematkan file ini ke sini. Cuman sebelum masuk kita ke penyematan link PDF tersebut, kita buat keterangan terlebih dahulu. Kita buat kotak teks. Kita berikan instruksi untuk anak, jadi agar yang kita buat ini lebih komunikatif dengan anak-anak. Kita buat link membuat kotak teks di sini. Kita buat materi ini, silakan dipelajari dengan keterangan yang komunikatif. Tetap proses pembelajaran di kelas, tapi ya modelnya model daring. Ini memang pelakuannya harus ini maksudnya ini iya betul. Contoh silakan paham harusnya ya. Ini iya baca dengar ya. Aku malah nggak tahu tuh dari komen tadi istri malah buka kan. Iya. Kalau yang paham pembelajaran, Saya cari ya. Silakan simak modul tentang administrasi sistem jaringan berikut ini yang akan lebih komunikatif. Kemudian kita sematkan file yang kita buat tadi, ambil linknya, kita buka terlebih dahulu, kemudian sematkan. Caranya kita bagikan dulu, kemudian copy linknya, salin linknya. Cuman kita rubah dulu hak aksesnya menjadi editor, jadi biar lebih nanti mudah untuk ditampilkan di sana. Kemudian salin link, selesai. Dan kita kembali ke Google Sheet tadi. Google Sheet. Link yang sudah kita copy tadi kita pastekan di sini. Disematkan. Saya ulangi. Pilih menu sematkan. Kemudian di link URL kita pastekan di sini. Kita tempel. Ya. Sisipkan. Otomatis ini nanti akan tampil di web yang kita buat. Agar lebih luas nanti siswa memandangnya lebih jelas, kita bisa lebarkan. Untuk di handphone ini menyesuaikan, untuk kita membuka di laptop seperti ini, kurang lebih seperti ini halamannya, yang di kolomnya nanti yang muncul seperti ini ya. Setelah selesai seperti ini Bapak Ibu, kita masuk ke modul kita yang inti. Modul kita yang inti kita tampilkan ke sini juga, yang sudah saya upload juga di internet, di Google Drive kita tadi tentang instalasi sistem operasi Linux Debian. Linux Debian ini nanti kita tampilkan juga di Google Sheet kita, Caranya juga sama dengan cara menampilkan tadi, itu sematkan. Sekarang kita sematkan dulu link instalasi ini. Cuman sebelumnya kita berikan keterangan agar setidaknya ada modul yang mereka baca langsung. Ini yang bisa mereka ambil dari web kita. Ya. Untuk meningkat waktunya ini saya copy dari yang sudah saya buat.
Ya, makanya Saya sini buat. tak gini ini. Tadi tak taruh gini kok ada handle-nya. Ini saya ambil dari file yang ada ini juga, jadi biar agar lebih komunikatif ke anak-anak, Kalau aku yang kan yang tabur kan lebih komunikatif. kalau foto aku kemarin nggak ngajar. Kita buat Tak kasih foto. kotak Sematkan foto di template. Jadi masukin di materi. kotak teks, Disematkannya kapan sih mas? kita masukkan Ya enggak, kalau udah ini masuk seperti ini. masuk ke website-nya mana ini? Tambahkan video. Kemudian diberikan instruksi, silakan simak dan pelajari modul instalasi Linux Debian berikut. Pertanyaan. Kita masukkan ke sini untuk waktu video durasi kita, tutorialnya. Ya, setelah ini kita baru sematkan modul yang kita buat tadi. Ya, modul yang kita buat tadi ini, Beda guru, beda-beda cara. yang kita buat tadi ini, kita buatkan seperti yang tadi. Yang salah itu kalau nggak dari, yang salah itu kalau nggak masukin siswa dalam kelas. Kita salin link, jangan lupa salin link, kemudian selesai. Kita pastekan di sini, kita tempel. Sisipkan dan sesuaikan ukurannya seperti yang tadi, sesuai dengan keinginan kita. Tahan di drag yang ke bawah juga, kita drag ke bawah biar agak luas. Ya, setelah selesai di modul ini Bapak Ibu, kita mau masuk ke materi penutupan, yaitu evaluasi. Bapak Ibu juga bisa menambahkan di evaluasi ini dengan soal yang Bapak Ibu bisa petik dari modul yang sudah Bapak Ibu buat di atas, yang sudah dipersiapkan. Ini yang pertama kan pastinya tadi perangkat pembelajaran, modul, dan evaluasi. Evaluasi di sini saya contohkan evaluasi untuk soal yang ada yang pilihan ganda, ada yang soal isai. Saya contohkan yang pertama soal isai. Dan yang kedua nanti saya contohkan juga untuk yang soal pilihan ganda. Di pembuatan soal pastinya kita membuat narasi pembukaan untuk soal. Nah, jadi setelah menyimak dan mempelajari modul instalasi Linux Debian tersebut, silakan untuk dapat mengerjakan soal evaluasi pada link. Kita copy, kita copy aja, tidak terlalu lama. Kita buat sisipkan untuk kotak teks di bawah, kita pastekan. Ya, kita pastikan. Kemudian buat di sini link soal. Link soal ini seperti kita buat absensi tadi, kita buat tengah, kemudian kita buat besar jadi biar terlihat oleh anak-anak, tidak perlu ditebalkan. Setelah kita buat link soal, kita buat soalnya. Sekarang kita masuk ke Google Form. Soal ini kita masukkan juga di dalam satu folder, jadi kita membuatnya selalu di dalam Google Drive agar semuanya masuk di dalam satu folder. Jadi tidak berantakan kemana-mana, ngumpul semuanya jadi satu. Jadi misalnya modul dengan nanti evaluasi, kita buat di sini. Caranya tab baru, pilih Google Formulir, kemudian kita ambil formulir kosong. Yang pertama kita buat di sini soal, kita buat soal ini untuk isai, kemudian nanti yang kedua dengan ganda.
Yang pertama kita buat judul soal evaluasi ASJ Babaman 1. Contoh judulnya kita samakan aja evaluasi Bapak Ibu, tinggal klik untuk masuk untuk judul formulir kita. Untuk instruksi Bapak Ibu bisa menuliskan instruksi soal kita. Contoh, silakan masukkan identitas diri Anda, kemudian kerjakan oh ini ya Google Form ya, bukan sheet ya. Barusan aku lihat ini Google Form ya, ini Google Form langsung ya. Yang pertama, iya, ini Google Form ini. Pertanyaan. Materinya di Google Form ya. pertanyaan yang pertama di sini kita masukkan identitas dulu. Oh iya, maksudnya langsung dibuat satu gitu ya. Jadi satu link ya, nggak dibuat tiga. Iya, masing-masing Google Form ini. Kemudian kelas kita mau menambahkan bisa kita tambahkan di sini. Kelas kita bisa menggunakan drop down atau menggunakan pilihan ganda seperti yang di awal tadi. Sheet sih. Saya contohkan menggunakan drop down ini kelas TKJ 11 bukti kehadiran ya kalau saya kerja itu kan absennya kita pasti punya nama sama soal dari sana dari sini masing-masing TKJ 3 dan TKJ 4 ya. Setelah kelas nama dan kelas kita lanjutkan untuk soal kita bisa buat untuk yang isai langsung ke bawah tanpa buat halaman baru tanpa membuat halaman baru kita buat tab ini pertanyaan. Nah dari evaluasi yang kita buat silakan Bapak Ibu kopikan saja ini saya buat contoh hanya tiga soal. Jawabannya kita pilih paragraf. Yang kedua soal kedua saya copy saja copy kemudian saya paste di soal dan yang ketiga seperti sudah maaf ini dengan jawabannya pakai paragraf. Mbak Kino rumah dulu percaya ini agama orang yang tinggal pasti roh berarti kayak 3 telepon bapak gimana? banyak dengan itu kan ya. Teleponnya Pak Kena ya? Ya, Ini semuanya harus wajib diisi Bapak Ibu. Semuanya wajib diisi. Sampai di sini selesai kita membuat soal. Sampai di sini selesai. Kemudian kita pilih kirim. Nah grupnya itu kan hubungannya bocah ini. Kemudian kita bisa masukkan link, kita perpendek linknya, kita salin. Sudah kita salin, kemudian kita masuk ke di Google Site yang kita buat, di situs kita buat tadi untuk link soal
kemudian soal kita blok ini soalnya, kemudian pilih tab untuk memasukkan link, kemudian kita pastekan di sini, paste terapkan. Ya, sampai di sini sudah selesai Bapak Ibu, sudah selesai semuanya. Kita bisa publish, Aku pengen punya file loh Pak. kita publikasikan. Oh ini berarti ngiriman Kita bisa lihat, ini hasilnya Bapak Ibu, hasilnya yang kita buat tadi, kemudian abstraksi sudah kita coba tadi, kemudian sudah membaca modul dan lain sebagainya, dengan modul yang kedua, dan yang terakhir adalah demikian Bapak Ibu. Satu lagi untuk menampilkan video, misalkan Bapak Ibu ada menampilkan video, ini tanpa video Bapak Ibu yang kita buat sekali ini. Dan misalkan Bapak Ibu mau membuat video, karena di RPP pun di sini juga saya tampilkan untuk videonya, video YouTube. Coba kita buka dulu di YouTube-nya. Ini video tentang cara instalasi Debian 8 di VirtualBox. Jadi Bapak Ibu bisa menampilkan video tentang materi yang Bapak Ibu ampu di situs yang kita buat. Ya. Caranya Bapak Ibu, ini pilih bagikan, kemudian pilih sematkan. Kenapa kita pilih sematkan? Karena kita bisa mengatur ukuran tampilan kita. Ketika nanti ukurannya terlalu besar, anak-anak membukanya di HP, maka video kita nanti akan melebar karena ukuran di handphone dengan layar kecil, sedangkan di laptop kita gunakan yang besar. Jadi ukuran di sini Bapak Ibu bisa dirubah. Contoh, ini tidak ada ukuran baku, yang penting Bapak Ibu sesuaikan yang proporsional. Misalkan 330 kali 270. Ini contoh. Dan salin. Setelah kita salin, kita masuk ke editor kita untuk di situs kita tadi. Kita tambahkan untuk di bawah modul ini, tambahkan video. Ini video. Kalau tadi untuk modul tadi kita cukup di tab URL, dengan URL ini kita pilih dengan sematkan, kemudian dipastekan yang kita copy dari YouTube tadi. Nah, itu tadi berikutnya, dan sisipkan. Seperti ini. Agak kecil karena kita menyesuaikan tampilan di HP anak-anak. Kemudian ini kita perkecil, berarti jarak antara video dengan evaluasi tidak terlalu jauh. Jangan lupa evaluasi di posisi paling terakhir dan video di tengah. Ini sebelum masuk ke video biasanya ada instruksi. Jadi agar lebih komunikatif, kita berikan instruksi untuk anak-anak menyimak video yang ditampilkan di sini. Kita drag ke atas, posisinya di atas video ini.
kemudian setelah menyimak mempelajari modul instalasi network tersebut, silakan untuk Bapak mengerjakan soal pada link ya. Seperti itu Bapak Ibu, sini sudah semuanya sudah masuk dari absensi, modul, kemudian video dan evaluasi. Semua komponen sudah kita masukkan, kemudian diklik publish, dipublikasikan. Klik publish, kita bisa melihat hasilnya seperti apa ya. Ini hasilnya Bapak Ibu sudah selesai semuanya, Jika sesuai membaca identitas sekolah, absen, sesuai melakukan absensi, kita coba lagi. Misalkan ini Prabowo, di kelas dengan Joko Widodo di TKJ 1, dia hadir juga, kirim ya. Anak sudah melakukan absensi, kemudian anak mempelajari modul yang ada, kemudian membaca materinya, menyimak video yang kita tampilkan, kemudian anak melakukan evaluasi pada link soal yang kita buat. Si Prabowo, Subianto, Mas TKJ 1. Misalkan ini jawabannya nanti seperti apa, misalkan ini saya jawab kesalahan untuk contoh Bapak Ibu. Ini ada yang salah, ini tadi harusnya jawaban singkat atau paragraf, ini nanti diedit Bapak Ibu. Kita edit dulu, nanti di evaluasi kita lihat ya benar, di sini masih menggunakan opsi, kita rubah jadi jawaban singkat atau paragraf. Yang akan tersimpan otomatis Bapak Ibu. Sudah berubah Bapak Ibu, sudah berubah yang kemarin kan, maksudnya yang kalau berubah yang sebelumnya. Ya ini nanti loh, kan bisa ke anak, itu gimana itunya? Subianto, Ini pilih kelas TKJ 1. Kita mohon maaf ini kesalahan Bapak Ibu, ini misalkan jawaban anak, maaf ya. Misalkan anak masih mengisikan 2 kemudian kirim, ini akan yang jawabannya masih kosong akan terseleksi Bapak Ibu. Jadi ini wajib terisi semuanya oleh anak-anak yang kirim ya. Untuk melihat hasil dari evaluasi kita juga bisa melihat di evaluasi ini materi evaluasi tadi, hasil responnya, ringkasannya, namanya siapa, Prabowo Subianto. Dia mau melihat rekapnya di Excel, tapi Kecilin aja, membuat kecilin aja, spreadsheet. dia bakal pekerjaan, kecilin aja. Membuat spreadsheet. Ya, ya. Buat Terima kasih spreadsheet ya. baru buat. Ya, ini si Prabowo Subianto, kelas TKJ 1, jawabannya ini. Kemudian untuk evaluasi kita yang masih menggunakan evaluasi menggunakan soal esai. Kemudian kita mau mencoba untuk soal pilihan ganda, kita coba menggunakan pilihan ganda. Kita buat evaluasi pilihan ganda, dan respon tersimpan di Google Drive kita. Kita buat dokumen baru yang lainnya, formulir kosong, kita buat evaluasi pilihan ganda.
PG lah, PG. Nah, sama seperti tadi, kita untuk deskripsinya judul kita samakan saja. Kemudian pertanyaan, tuliskan nama siswa, jawaban singkat, dibuat wajib. Kemudian kalau Bapak Ibu tidak menggunakan plus, bisa juga menggunakan duplikat. Kelas di sini bisa menggunakan drop down atau menggunakan dengan 11 DKJ 1. Istilah kawan, titik-titik. Ini sih sama acaranya sekitar Kemudian setelah tampilan ini kita buat halaman bagian berikutnya. Jadi ini nanti akan terbagi ke dua bagian. Nah, di bagian ini adalah bagian soal. Tidak harus dengan bagian soal, Bapak Ibu judulnya bisa menggunakan dengan kata-kata Bapak Ibu sendiri. Bagian soal ini berikan instruksi. Soal berikut ini. Soal berikut ini. Dari materi ini kita tambahkan kita buat soal pilihan ganda yang merujuk dari evaluasi kita. Ini soal yang pertama. Bapak Ibu jangan memasukkan jawaban, memasukkan nomor, karena nomor ini nanti akan diacak di kita diacak, jadi nggak usah memasukkan nama. Kita copy paste soal situ. Kemudian jawaban Bapak Ibu juga bisa mengkopikan dari soal yang ada, kemudian pastekan di jawabannya. Ini juga tidak perlu menggunakan ABC, cukup seperti ini. Pilihan ganda, dan yang kita jadikan file ini adalah menjadi file soal bagian ini menjadi bagian soal. Caranya pilih gerigi samping atas kanan atas ini ada gerigi, kita pilih kuis, kemudian jadikan kuis. Kemudian simpan. Ya, ini soal pertama sudah jadi, kita sudah jadikan kuis. Kemudian kita buat kunci jawaban. Kunci jawabannya ada di mana, kita buat tadi di B, di klien. Jawabannya ada klien. Ini pilih kunci jawabannya. Selesai. Ya. Dan di soal berikutnya kita bisa menggunakan tambah atau menggunakan duplikat. Contoh menggunakan duplikat. Kita nanti buat 4 soal saja, 4 soal, jadi nanti poinnya kita bisa atur.
kita buat nanti 4 soal. Kita buat 4 soal, kita buat di sini poinnya 25 biar ketemu nanti. Biar ketemu nanti untuk poin jawabannya. Itu poinnya adalah 100. Soalan ketiga. Kamu udah bisa sih ya buat materinya ya? Yes. Apa Pak? Google Site. Hah? Google Site. Google Set. Berkalinya enak ya? Ini Pak, sederhana bang, sebenarnya sederhana bang, Ya Pak, saya baca dari Google. sederhana bang. Ini dari satu kamu semua. Data, cara absen aku kalau ya, ada materi di bawahnya langsung evaluasi. Jadi kayak modul. Terus ini buat link nanti. Bisa. Untuk soal nomor 3, kunci jawaban ada di A. Poin juga 25. Soal yang terakhir kita buat. Ini hanya sebagai contoh Bapak Ibu. Jadi di soal-soal juga masih belum saya edit penuh semuanya. Kunci jawaban untuk soal yang terakhir di E. Di E. Kunci jawaban. Ini poinnya 25 juga. Ini dihapus. Ya, selesai. Sekarang kita mau membuat link untuk soal ini. Kita sudah periksa dulu, nama sudah. Oke. Ya. Ya, sudah tersimpan. Kemudian kita kirim, kita buat link. Link kita buat agak lebih pendek. Kita salin linknya atau salin linknya, saya klik salin. Kemudian di situs kita rubah untuk alamat link yang tadi mengarah ke soal yang pilihan ganda, kita rubah esai kita pilih yang pilihan ganda, kita rubah ke yang pilihan ganda. Keluar dulu. Kita rubah untuk situs tanpa judul ini. Masa belum saya beri judul situsnya. Judulnya kita samakan aja dengan materinya. Biar lebih mudah. Kita mencari situs administrasi sistem jaringan. Nah, di link ini kita rubah menggunakan alamat evaluasi ini. Jadi link soal kita blok kembali, kita rubah link yang awalnya ini kita hapus saja yang e-site, kemudian kita berikan yang link pilihan ganda. Ya. Setelah selesai kita publish, kita publikasikan.
kita publikasikan, kemudian kita lihat hasil untuk evaluasinya. Kita lihat seperti ini. Jadi ini kita lihat sudah muncul. Ini misalkan ini yang mengerjakan adalah Ma'ruf Amin. Ma'ruf Amin. Ini juga satu kelas dengan Joko Widodo. Berikutnya. Nah, di sini anak mengerjakan materi dan jawaban pertama server. Ini yang kedua host misalkan. Ini yang three. Dan kirimkan. Nah, di sini anak bisa melihat skor dan jawaban anak sekaligus jawaban yang benar. Nah, sekaligus jawaban yang benar. Skor anak di sini 0, tidak ada yang benar sama sekali. Kita coba jawaban yang benarnya di sini dimunculkan. Nah, ini pengaturan ini Bapak Ibu bisa edit atau bisa rubah di sini evaluasi WG, kemudian pengaturan pilih kuis. Ini pertanyaan tak terjawab, banyak jawaban yang benar dihilangkan, yang dimunculkan hanya poinnya saja. Jadi tidak dilihat oleh anak nanti jawaban yang benarnya, karena bisa jadi anak nanti mengerjakan tidak berbarengan, jadi anak nanti tahu jawaban yang benar yang mana. Kemudian soal kita bisa biar beda antara anak satu dengan yang lainnya, posisinya bisa kita acak urutan pertanyaan, dan anak bisa juga ketika soal kita banyak biar tahu status progres yang dikerjakan itu sampai mana, ditampilkan saja status progresnya. Kemudian di akhir, pesan di akhir, jikalau anak tidak untuk tanggapan lainnya, menampilkan tanggapan lainnya, ini tidak perlu ditampilkan, simpan. Ini untuk pengaturannya. Dan respon tadi yang sudah mengerjakan yaitu si Ma'ruf Amin mengerjakan dengan nilai 0. Ma'ruf Amin ini nggak belajar semalam, jadi nilainya 0. Demikian Bapak Ibu tutorial kita kali ini, tutorial untuk membuat media pembelajaran dengan menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Google. Terima kasih menyaksikan video yang saya buat. Mohon dukungannya untuk klik like dan subscribe channel saya. Semoga semua ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.